Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu semua sekalian yang telah hadir ya, yang telah memberikan kesempatan waktunya ya dan meringankan langkah kakinya untuk hadir dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga pada siang hari ini. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberi kesempatan ya, kesehatan. Nah, kesehatan ini yang perlu ibu-ibu ya, sehingga kita bisa hadir dan mengikuti pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Neni ya Bu ya, yang telah bersedia rumahnya kita tempati kita untuk berkumpul di sini ya. Itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Neni. Oke, ibu-ibu yang saya muliakan dan yang saya sayangi ya, ibu-ibu KPM saya ini rajin-rajin orangnya ini. Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKH ini setiap ada kegiatan ya selalu menyempatkan diri untuk hadir. Paling 1-2 orang lah yang nggak hadir itu biasa ya ibu-ibu. Nah, baiklah ibu-ibu, dalam sesi yang berikut ini ya, sesi yang akan kita sampaikan ini yaitu tentang lansia. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di bulan kemarin, kita sudah sampaikan lansia itu apa, kemudian ada beberapa kondisi permasalahan lanjut usia itu sudah kita sampaikan. Nah, saya coba mengingatkan kembali atau menggali lagi ingatan ibu-ibu. Nah, sampai dalam 30 hari ini apakah ibu-ibu masih ingat lansianya materi kita yang kemarin? Oke, ibu-ibu, di sini sudah saya ada tempelkan ya. Ada kondisi permasalahan usia ini, kita hanya coba menggali ingatan ibu-ibu. Nah, pada intinya kita akan sampaikan materi ini tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lanjut usia atau kepada yang sudah sepuh yang kita biasa pakai sehari-hari. Oke, ibu-ibu yang saya hormati, ya saya di sini bukan ingin untuk menggurui ibu ya atau mengajari ibu. Kita di sini saling bertukar pikiran, pendapat dan pandangan nanti ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu di sini ya ada kondisi permasalahan usia itu ada terbagi 3 ya. Yang pertama itu fisik, kemudian psikososial dan spiritual rohani. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, nah perubahan fisik itu tentu ya dari segi tubuh ya Bu ya, organ-organ tubuh ya. Nah, di situ ada yang namanya disebut ada keriput, rambut sudah mulai putih ya, sudah ubanan ya. Kemudian sudah susah untuk beraktivitas ya, sehingga di sini muncullah penyakit seperti kepikunan, kemudian stroke, darah tinggi dan lain-lain. Nah, itu yang dikatakan perubahan fisik ya. Nah, kemudian psikososial ini ibu-ibu, ini emosinya ini ya semakin tidak menentu ya. Perubahan fisiknya ya, muncul depresi atau cemas atau ketakutan, itu yang dinamakan psikososial. Nah, kemudian spiritual rohani, nah ini jarang beribadah atau sebaliknya, ketika orang tua itu atau yang sudah lanjut usia itu makin sering ibadah karena ada ketakutan-ketakutan
tersendiri lah yang dialami oleh lansia. Nah, ini adalah satu pokok materi bahasan yang akan kita coba gali ya ibu-ibu, akan kita coba gali. Ini adalah kekerasan dan penelantaran terhadap lanjut usia. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita ini sering menganggap sepele, ya, sering mengabaikan hal-hal seperti ini. Jadi kita anggap suatu hal yang biasa. Nah, sebenarnya ibu-ibu, kekerasan itu ya sebenarnya itu ada 4 ya. 4 yang terdiri dari suatu fisik ya, ada verbal atau kata-kata, nah kemudian emosi dan finansialnya seperti apa. Nah, kita akan bahas satu persatu ini ibu-ibu. Saya coba minta atau mohon kepada ibu-ibu untuk aktif mendengarkan dan kasih masukan nanti kepada kita ya. Nah, di sini kekerasan fisik ini seperti yang sudah kita ketahui ibu-ibu ya, kekerasan yang menyebabkan luka ya, seperti mencubit. Nah, di situ nggak boleh kepada kita lakukan terhadap lansia. Kemudian memukul, nah itu apalagi memukul itu sudah masuk ke pidana itu ibu, memukul dan menyebabkan kematian. Nah, itu nggak boleh ya. Kita harus selalu menjaga dan melindungi lansia kita ya. Nah, kemudian kata-kata, tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyakitkan hati dan perasaan orang tua atau lansia kita ya. Nah, itu seperti menyebut namanya dengan keras. Nah, itu tidak boleh bu, nanti lansianya mudah tersungging atau tersinggung ya. Kemudian menghina, mengancam, nah menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata. Nah, itu adalah sesuatu yang menyebabkan lansia ini nanti akan membuat dia cemas atau depresi atau terganggu dia. Nah, inilah kata-kata yang mungkin yang kita anggap itu suatu hal yang biasa ibu-ibu, tapi ini adalah salah satu bentuk ke dalam kekerasan verbal atau kata-kata ya. Nah, kemudian itu ada namanya emosi ibu. Nah, ini membiarkan lansia sendirian itu termasuk dalam kekerasan emosi. Tidak ditemani dia, tidak diberi dia tidak selalu ditemani, atau dia merasa selalu kesepian ya. Kita tidak memperdulikannya, seolah-olah kita cuek terhadap lansia tersebut. Nah, kemudian itu adalah mendiamkan ketika ada sesuatu yang tidak pas ya, atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu tidak boleh didiamkan ibu-ibu, apalagi lansia ini sekarang sensitif. Ketika ada salah-salah ngomong dia langsung merajuk. Nah, dia langsung diam. Itu salah satu bentuk kekerasan emosi ya. Nah, ini adalah finansial, menyalahgunakan harta milik lansia. Nah, ini yang banyak yang terjadi. Lansia kita ini mungkin kita anggap bentar lagi udah meninggal ya. Kita kuasai hartanya supaya kita dapat warisan, atau mungkin sebaliknya, bagaimana caranya si lansia tersebut cepat meninggal sehingga kita mendapatkan harta tersebut. Dari yang menyebabkan ini adalah kekerasan finansial ini bisa saja yang terjadi dari segi emosi, dari verbal kata-kata, dan kemudian dari fisik. Nah, untuk mendapatkan hartanya kita lakukan seperti ini. Nah, dari segi apapun itu tidak dibenarkan ibu-ibu, baik dari segi agama maupun dengan hukum yang ada di Indonesia ini, tidak dibenarkan hal seperti itu. Nah, dari keempat kekerasan ini mungkin banyak, atau ya saya tidak mengatakan banyak, tapi kemungkinan ya itu sering kita abaikan, sering mungkin kita lalai dalam terhadap ini. Nah, ke depan ibu-ibu setelah pulang dari pertemuan ini, ibu-ibu dapat mungkin mengubah sedikit demi sedikit cara menghadapi lansianya itu seperti apa. Kita sebisa mungkin menghindari dari bentuk-bentuk kekerasan yang ada di sini.
agar lansia kita itu dapat bahagia menikmati masa tuanya dan berkualitas bagi diri dia sendiri. Nah, di sini ya ibu-ibu, untuk menghindari yang seperti ini, saya akan mencoba memberikan namanya contoh-contoh kasus penelantaran lansia. Nah, penelantaran lansia ini adalah tindakan seorang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Nah, ini ibu-ibu, ini adalah salah satunya membiarkan lansia tidak makan, nah tidak diurusin atau tidak diopengin. Itu adalah salah satu bentuk penelantaran lansia. Nah, yang kemudian membiarkan lansia sakit, mungkin di pikiran kita, wah bentar lagi ini meninggal lansianya, kok orang tuanya lagi meninggal, supaya kita bisa kuasai hartanya. Itu adalah salah satu jenis penelantaran. Nah, ketika ibu melakukan penelantaran itu sama saja ibu tidak merawat, tidak memberikan kasih sayangnya terhadap orang tua itu. Itu tidak dibenarkan, ibu-ibu. Nah, kemudian membiarkan lansia pergi sendirian. Nah, sementara kondisinya sudah pikun. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam keluarga kita. Sebisa mungkin kita harus mendampingi bapak kita, ibu kita, atau mertua kita dampingi, jangan sampai terpisah oleh kita, apalagi menyuruh pergi sendirian. Itu tidak boleh, ibu-ibu. Nah, banyak kejadian kita lihat di TV yang seperti itu. Nah, itu sangat membahayakan lansia tersebut, ya. Nah, kemudian apalagi namanya itu mengusir dari rumah. Kalau sudah mengusir dari rumah, itu namanya anak durhaka. Itu anak durhaka itu kita sudah tahu lah apa konsekuensinya, apa akibatnya ketika kita durhaka terhadap orang tua. Nah, saya berharap kepada ibu-ibu ya, tidak ada apalagi di desa kita ini tidak ada ibu-ibu yang menelantarkan orang tuanya atau membiarkan lansianya seperti kasus-kasus penelantaran di sini. Karena lansia itu adalah kita di masa depan. Nah, kita harus menghargai lansia kita dan harus memberikan perlindungan terhadap lansia kita itu, terhadap orang tua kita itu. Ya, ibu-ibu, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk dalam kasus penelantaran dan tindak kekerasan yang terhadap lansia. Ya, saya berharap, saya memohon kepada ibu-ibu agar sama-sama ini kita perhatikan, agar kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.